Hello, my name is Angeline May and I'm from Lawarman University. How are you everyone? Saya harap semuanya masih diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga diberikan kebahagiaan walaupun kita masih stuck di karantina. Nah, hari ini saya akan kembali mengajarkan kalian bahasa Inggris. Materinya masih sama seperti 2 kali pertemuan yang lalu, yaitu mengenai label. Tapi di sini saya akan jadikan satu, yaitu label medicine dan juga label food and drink. Jadi kita hanya akan membahas kembali atau sama-sama mengingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sebelum saya masuk materi, di sini saya ada sedikit pesan mengenai COVID-19 yang berisi himbauan yang bisa kita sama-sama terapkan selama kita melewati COVID-19 ini. Ya, seperti yang kita tahu, COVID-19 itu penyebaran virusnya masih sangat-sangat aktif, mau itu di luar negeri ataupun di dalam negeri kita sendiri Indonesia. Nah, yang kita omongin sekarang adalah di Samarinda. Nah, Samarinda sendiri itu posisinya udah menempati posisi teratas kota yang aktif penyebaran COVID-19 untuk Kalimantan Timur. Maka dari itu kita harus antisipasi dengan sangat-sangat ya mengenai COVID-19 ini. Jadi inilah kenapa hari ini saya akan memberikan sedikit himbauan mengenai gerakan 3M. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu nih apa itu gerakan 3M. Tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu. Jadi kita akan sama-sama memulai pertemuan kita hari ini dengan membahas tentang gerakan 3M. Nah, gerakan 3M, M yang pertama, mencuci tangan. Sangat penting mencuci tangan menggunakan sabun. Jangan sampai mencuci tangan hanya pakai air. Ya, jadi saat mencuci tangan juga scrub for at least 20 seconds. Paling tidak 20 detik kalian menggosok tangan kalian agar memastikan kuman-kumannya sudah tidak ada. Setelah digosok, then rinse for 10 seconds. Jadi setelah kalian yakin nih udah nggak ada kuman lagi, nah kalian bilas selama 10 detik. Nah, saat kalian keluar mungkin kalian agak kesusahan mencari tempat cuci tangan. Jadi cara lainnya adalah dengan selalu membawa hand sanitizer. Yang kecil-kecil seperti ini aja. Jadi saat kalian butuh untuk menghilangkan kuman, kalian bisa tinggal pakai hand sanitizer aja. Ya, itu adalah M yang pertama, mencuci tangan. Wash your hands. Berikutnya, M yang kedua, menggunakan masker. Di Samarinda sendiri masih banyak yang tidak menggunakan masker saat keluar dari rumahnya dan berkumpul-kumpul ya. Nah, itu selain membahayakan diri sendiri, akan membahayakan orang lain. Ilustrasinya seperti ini. Saat ada 6 orang pergi keluar, 5 diantaranya pakai masker, tapi salah satu diantaranya tidak pakai masker, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang paling mungkin terkena COVID-19? Ya, jawabannya adalah satu ini yang tidak pakai masker. Makanya sangat-sangat diwanti sekali untuk selalu memakai masker saat beraktivitas. Di sini ada efektivitas jenis-jenis masker, ada 5 jenis masker, masker bahan 3 lapis, masker N95, masker FFPI, masker bedah, dan masker scuba atau buff. Nah, saat kita lihat presentase efektivitasnya, pasti kalian kaget sekali melihat masker scuba atau buff yang paling sering digunakan ini efektivitasnya hanya 0% sampai 5%, yang artinya sangat tidak efektif untuk digunakan. Ya, jadi saat kalian setelah melihat video ini dianjurkan untuk berhenti memakai masker scuba atau buff. Gantilah dengan masker yang efektivitasnya jauh lebih tinggi, ya. Contohnya seperti masker bedah yang sangat mudah sekali untuk didapatkan. Selalu gunakan masker, menggunakan masker. Wear your mask. Oke. Berikutnya, ini adalah M yang paling sulit untuk dilakukan karena saya tahu aktivitas pasti banyak juga di luar. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Saat kalian keluar rumah, melakukan aktivitas apapun, pastikan untuk selalu menjaga jarak minimal 2 meter. Jangan sampai berdempet-dempetan. Dan saat keluar juga pastikan hanya untuk hal yang sangat penting dan sangat wajib untuk dilakukan. Kalau misalnya kalian keluar hanya untuk main-main bersama teman, mejeng-mejeng, senang-senang, ketawa-ketawa, lebih baik ditahan dulu untuk sekarang. Karena dengan kita menjaga diri sendiri, kita juga menjaga orang lain. Kita harus mencintai diri sendiri dan juga mencintai orang lainnya. Jadi jangan sampai kita membawa hal negatif dari luar hanya untuk kesenangan pribadi dan kita malah mencelakakan orang yang kita kasihi di rumah ya. Jadi untuk sekarang lebih baik kita menjaga jarak ya. Jadi 3M, mencuci tangan, menggunakan masker,
dan juga menjaga jarak. Ini kita sama-sama terapkan agar kita bisa memberantas COVID-19 dari muka bumi ini. Ya, berikutnya kita akan masuk ke dalam materi. Labels, medicine, food, and drink. Nah, jadi kemarin saya ada berikan satu soal yaitu menanyakan apa sih fungsi label. Nah, kalian memberikan jawaban yang panjang sekali, tapi setelah saya baca ternyata tidak berkaitan dengan pertanyaannya. Padahal jawabannya itu sangat mudah. Apa sih fungsi label? Bisa kita ambil dari meaningnya. Nah, meaningnya, a small piece of paper, fabric, plastic, or similar material attached to an object and giving information about it. Jadi singkatnya, label itu adalah kertas kecil atau material apapun itu yang tertempel kepada suatu objek yang memberikan informasi tentang objek tersebut. Jadi kalau ditanya apa sih fungsi label? Fungsinya adalah untuk memberikan informasi mengenai produknya. Sebenarnya sesimpel itu jawabannya ya. Di sini juga sudah saya berikan contoh dari label obat-obatan dan label makanan ya. Jadi ini semua gunanya adalah untuk memberikan informasi mengenai produknya ya. Sekarang kita masuk ke dalam apa saja yang ada di label. Nah, kemarin juga saya ada memberikan soal apa aja yang selalu ada di dalam label. Nah, jawabannya ini. Nah, brand of the drug, Gary Care ya. Jadi brand of the drug seperti yang saya bilang kemarin adalah gabungan dari label dan juga merek yang dilihat secara satu gitu, secara utuh, dan saat orang-orang melihatnya, orang bisa tahu kualitas dari produk ini. Seperti misalnya orang melihat, Gary Care, Gary Care ini obat yang seperti ini. Nah, orang bisa tahu karena brandnya Gary Care seperti itu. Nah, lalu name of the drug, ini adalah yang paling mudah, yaitu mereknya. Jadi merek obat ini adalah acetaminophen. Ya, description, segala sesuatu yang gunanya menjelaskan obat ini itu masuk ke dalam description. Contohnya aspirin free, alcohol free, cherry flavor. Jadi bebas dari aspirin, bebas dari alkohol, dan rasanya cherry. Itu masuk description. Content or amount, isi dan jumlahnya. Ya, jadi kalau ini kan contohnya liquid, obat cair ya. Jadi di sini 16 fluid ounce atau setara dengan 473 ml. Nah, kadang ada juga yang tulisannya 16 piece. Berarti 16 obatnya gitu isinya, atau 16 tablets, 16 tablet obatnya kalau bentuk tablet ya. Lalu berikutnya uses, kegunaan obatnya. Apa aja sih kegunaan obat ini? Pain reliever dan fever reducer. Jadi obatnya untuk penghilang rasa sakit dan juga penurun demam. Direction to use and dosage, ini selalu berjalan bersamaan, jadi cara pemakaian obat dan juga dosisnya. Jadi saat kalian memakai obat, yang paling pertama harus dilakukan adalah melihat dosis dulu. Pastikan tidak overdosis. Direction to store, berikutnya adalah direction to store ya. Di sini bisa dilihat store at room temperature 15 derajat sampai 30 derajat Celcius. Jadi tidak boleh di 12 derajat Celcius atau lebih panas lagi 35 derajat. Nah, itu nggak boleh. Jadi hanya 15 derajat sampai 30 derajat Celcius. Protect from freezing, protect from light, jaga dari membeku, jaga juga dari cahaya langsung ya. Jadi obat ini tidak boleh berkontak langsung dengan cahaya atau tempat yang dingin sekali. Expiration date, tanggal kadaluarsa. Seperti yang saya bilang kemarin, tanggal kadaluarsa sangat penting karena orang ingin meminum obat ini agar sembuh. Tapi kalau obatnya kadaluarsa bagaimana? Ya kan? Jadi the expiration date itu kadang tulisannya adalah base, used before. Bagus digunakan sebelum atau don't use after. Jangan digunakan setelah, ya. Tuh, jadi untuk label obat ya ini isinya yang biasanya ada di dalam label obat. Berikutnya label makanan dan minuman beda-beda tipis saja, masih sama juga brand of the product. Nah, brandnya adalah Rolo dan ini logonya. Nah, name of the product berikutnya adalah name of the product seperti yang kita lihat, Rolo. Ya, jadi Rolo itu adalah name of the productnya. Description masih sama seperti yang tadi, segala sesuatu yang menjelaskan produk ini masuk ke dalam description. Nah, di sini ada ingredients, yaitu bahannya. Kalian bisa lihat di sini ingredientsnya milk chocolate, contain sugar, milk, cocoa butter, ya bla 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 bla. Jadi susu coklat,
gula, susu ya. Jadi itu bahan-bahan pembuatannya. Berikutnya adalah content or amount ya. Jadi berapa banyak isinya. Misalnya satu coklat seperti ini bisa kita lihat net weight ya. Ini ada 191 ounce ya, ounce atau setara dengan 54 gram. Jadi isinya itu segitu. Berikutnya adalah direction to serve ya. Kalau tadi kan direction to use, bagaimana cara menggunakan obat. Kalau di sini direction to serve, jadi bagaimana kita menyajikan makanan ini. Nah, itu di sini ya. Oke, nih serving size one package. Jadi satu tempat ini hanya bisa digunakan untuk satu. Menyajikannya hanya satu aja. Gitu. Berikutnya adalah direction to store, bagaimana cara menyimpannya, sama seperti yang tadi, misalnya tidak boleh terkena cahaya langsung matahari, atau tidak boleh di tempat yang terlalu dingin, terlalu panas, nanti meleleh gitu kan. Nah, itu semua ada di direction to store. Expiration date masih sama, tidak boleh makan sesuatu yang kadaluarsa, karena akan menyebabkan penyakit, makanya expiration date itu sangat penting untuk kalian lihat. Kemana-mana pastikan expiration date masih jauh, oke? Nah, kemarin juga ada saya memberikan pertanyaan mengenai differences. Apa aja sih perbedaan antara medicine label sama food and drink label? Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama brand of the drug, brand of the product, sama-sama punya brand. Name of the drug, name of the product, sama-sama punya nama atau merek. Description, description ini paling penting, makanya sama-sama ada di obat, sama-sama juga ada di food and drink. Content or amount pasti ada juga, berapa beratnya ya, berapa isinya itu pasti ada. Nah, di sini yang beda, uses and ingredients. Kalau di medicine pasti mempunyai kegunaan, misalnya untuk obat sakit kepala atau obat sakit perut. Nah, sedangkan kalau di food and drink kenapa tidak ada? Karena kan kalau makan tidak, misalnya makan coklat, gak mungkin coklat itu untuk memberikan supaya hilang sakit kepalanya atau supaya hilang batuknya, kan tidak ada. Nah, tapi kalau di food and drink mereka punya ingredients. Nah, bahannya itu apa? Seperti misalnya gula, garam, atau bagaimana? Itu semua ada di label food and drink. Kenapa tidak ada di medicine? Sebenarnya ada, tapi bahasanya biasanya scientific sekali. Jadi kadang orang-orang tidak terlalu fokus kepada ingredients ya. Direction to use and dosage. Nah, kalau di medicine label ada dosisnya, sedangkan kalau di food and drink pasti tidak ada dosisnya karena misalnya mau makan coklatnya sebanyak 5 bungkus gitu misalnya, ya kan boleh-boleh aja kan. Itulah kenapa kalau di food and drink tidak ada dosage-nya, tapi ada direction to serve ya. Direction to store sama-sama ada, expiration date sama-sama ada. Jadi differences-nya di sini hanya di bagian uses ingredients dan juga dosage ya. Jadi itu aja differencesnya sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya itu saja ya. Apa yang paling penting, apa yang sangat harus patut menjadi fokus kalian dalam pembelajaran ini, dari pembelajaran label ini. Jadi ya semoga kalian mengerti, semoga kalian pahami dengan benar. Jangan sampai kalian misalnya ditanyakan sesuatu di saat kalian jawab malah tidak ada hubungannya seperti itu ya. Jadi keep it simple tapi make sure itu tepat dan benar ya. Nah, jadi kembali lagi mengenai COVID-19, stay healthy, work at home, study at home, stay at home, social distancing, wash hands, take vitamins. Jadi pastikan kalian selalu fit, pastikan kalian selalu sehat-sehat, jangan malas makan tuh harus yang bersih, makannya ya, misalnya seperti sayur, buah, pokoknya kalian harus selalu make sure kalian kuat, ya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya berikan hari ini. Semoga apa yang sudah kalian planning ke depannya bisa terjalan dengan lancar, untuk ujian kalian juga bisa lancar, ya. Saya selalu mendoakan yang terbaik. Jadi mungkin ini video ini adalah video terakhir yang akan saya buat untuk kalian. Terima kasih selama 3 kali pertemuan ini kalian sudah menemani saya walaupun dari jarak jauh. Ya, semoga apa yang sudah saya berikan walaupun materinya seputar itu saja, tapi saya harap itu bisa memberikan informasi baru untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye.